Pemirsa, kloter pertama dan kedua calon jemaah haji asal Bojonegoro sudah memasuki asrama haji embarkasi Surabaya pada Sabtu pagi. Ratusan calon jemaah haji menjalani pemeriksaan kesehatan dan pembekalan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ratusan calon jemaah haji kloter pertama dan kedua asal Bojonegoro tiba di asrama haji embarkasi Surabaya pada Sabtu pagi. Sesampainya di asrama, para calon jemaah haji menjalani pemeriksaan kesehatan dan pembekalan keberangkatan. Masing-masing kloter terdiri dari 371 calon jemaah haji beserta petugas haji yang akan terbang ke Tanah Suci. Di kloter pertama terdapat 125 calon jemaah haji yang masuk dalam kategori lanjut usia. Kurang lebih tadi sekitar 125. Semuanya dalam kondisi siap berangkat. Insya Allah semua siap berangkat. Masuk ke jemaah risiko tinggi gimana, Mas? Untuk jemaah risiko tinggi kita sudah dapat manifestnya, jadi nanti kita tetap nanti malam kita mapping, kita kasih istilahnya prioritas untuk jemaah risiko. Satam, salah seorang calon jemaah haji, mengaku sangat berbahagia karena dapat berangkat haji pada tahun ini. Senang ya? Senangnya kenapa, Pak? Senangnya karena apa, Pak? Karena diridhani Allah. Ini berangkat sendirian atau bersama keluarga, Pak? Iya. Calon jemaah haji kloter pertama dan kedua asal Bojonegoro akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Minggu subuh. Embarkasi Surabaya akan memberangkatkan 39.322 calon jemaah haji dalam 106 kloter. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Agung Dharma, Surabaya, Jawa Timur. Calon jemaah haji dari Jakarta dan Banten telah tiba di asrama haji Pondok Gede. Rencananya calon jemaah akan mulai diberangkatkan ke Arab Saudi pada Minggu dini hari. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, calon jemaah haji yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya menjalani karantina di asrama haji embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sudah ada 2 kloter yang masuk ke asrama haji pada Sabtu pagi, yakni kloter pertama calon jemaah haji asal Jakarta dan kloter kedua calon jemaah haji asal Banten. Di asrama haji mereka akan mengurus sejumlah dokumen termasuk paspor, menjalani pemeriksaan kesehatan, dan diberikan pengarahan sebelum keberangkatan. Bagaimana persiapan keberangkatan haji? Kita sudah bergabung dengan jurnalis Sela Rizky dan juru kamera Indra Bramantio di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, serta koresponden BTV Agung Dharma di Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur. Saya ke Sela terlebih dahulu. Sela, apakah sore ini masih ada calon jemaah haji yang datang ke Asrama Haji Pondok Gede? Baik, selamat sore Stefani. Untuk sore ini memang belum ada lagi calon jemaah haji yang tiba begitu untuk menjalani karantina sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. Untuk di asrama haji Pondok Gede sendiri memang sudah sejak pagi ratusan jemaah haji ini terdapat 2 kloter yang tiba di asrama haji embarkasi Jakarta Pondok Gede ini untuk menjalani karantina nanti sebelum mereka diberangkatkan ke Tanah Suci. Adapun yang dapat kami informasikan ini untuk kloter 1 memang sudah tiba sejak pukul 7 pagi, yakni calon jemaah haji asal DKI Jakarta sebanyak 388 orang. Nantinya mereka akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 12 Mei pada pukul 1 dini hari dan nantinya akan tiba di Madinah ini pada pukul 7 pagi dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor keberangkatan GIA 7301. Dan di kloter pertama ini terdapat 10 jemaah lansia yang menggunakan kursi roda dan kemudian untuk usia termuda ini berusia 19 tahun dan juga yang tertua ada di usia 93 tahun. Kemudian yang kedua untuk kloter kedua ini memang sudah masuk
asrama ini sejak pukul 11 siang terdapat 435 calon jemaah haji asal Banten yang mana mereka nantinya akan berangkat pada pukul 4:30 pagi di hari Minggu esok dan akan tiba di Madinah pada pukul 10 pagi dengan menggunakan pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5155 dan terdapat 13 jemaah lansia yang menggunakan kursi roda dan untuk di kloter 2 ini terdapat usia termuda yakni 19 tahun dan juga usia tertuanya 94 tahun. Kemudian ada kloter 3 yang ini terdapat 388 calon jemaah haji asal Lampung yang mana mereka tidak menjalani karantina di embarkasi Jakarta Pondok Gede ini namun langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi Stefani di sini hanya ada 2 kloter saja dan untuk jemaah lansia ini akan diberikan perhatian khusus dan juga jalur cepat begitu oleh petugas pelayanan ibadah haji. Dan untuk saat ini di belakang saya sedang ada acara pelepasan para calon jemaah haji kloter pertama yang akan diberangkatkan menuju ke Tanah Suci dan ini sedang ada acara pelepasan begitu sebelum nantinya juga mereka akan melakukan pengecekan di bagian imigrasi yang ada di gedung sebelah kanan saya. Dan selanjutnya untuk tahapannya memang ketika para calon jemaah haji ini tiba di asrama haji Pondok Gede mereka akan melakukan serangkaian tahapan yakni akan dilakukan pengecekan kesehatan terakhir yang mana nantinya akan ditanyakan riwayat penyakit kemudian ditanyakan kembali mengenai obat-obatan pribadi yang mereka bawa. Selanjutnya mereka akan mendapatkan kartu kamar dan juga diberikan kartu untuk makan dan diberikan gelang identitas yang mana gelang identitas ini sudah mencangkup data diri mereka termasuk data diri mereka pada KTP. Selanjutnya akan diberikan paspor dan diberikan juga uang saku sekitar Rp750 atau dirupiahkan sekitar Rp3.120.000 dan nantinya mereka akan langsung ke kamar karantina dan beristirahat sebelum mereka nantinya berangkat ke Tanah Suci. Stefani. Baik, dari Jakarta kini kita akan bergeser ke Surabaya. Ada Agung Gedarma di sana. Ya, Agung, total sudah berapa calon jemaah yang masuk ke asrama haji Surabaya? Ya, baik. Selamat sore Stefani dan selamat sore pemirsa. Saat ini saya berada di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Di lokasi ini dijadikan sebagai pusat pemberangkatan haji embarkasi Surabaya. Sejak tadi pagi hingga sore ini, proses kedatangan jemaah haji calon haji dari berbagai daerah di Jawa Timur secara bergantian berdatangan di Asrama Haji Surabaya. Untuk hari Sabtu ini ada 5 kloter yang datang di Asrama Haji Surabaya. Kloter 1 hingga sampai kloter 4 merupakan kloter dari Kabupaten Bojonegoro yang datang sejak dari tadi pagi. Sedangkan untuk kloter 5 berasal dari Kabupaten Lamongan yang datang sore ini. Masing-masing semua kloter ada 371 orang jamaah calon haji. Jumlah tersebut termasuk pula dari petugas haji. Dari pantauan kami di lapangan, kedatangan jamaah haji embarkasi Surabaya di kloter perdana ini khususnya kloter pertama dan kedua tadi didominasi oleh jemaah calon haji kategori lansia. Ada sebanyak 125 orang lansia di kloter perdana ini. Untuk itu petugas haji telah menyiapkan mobil golf yang dikhususkan untuk mengantarkan jamaah haji lansia dari gedung kedatangan haji menuju kamar asrama masing-masing. Bahkan setiap jamaah haji mendapatkan paket obat-obatan, alat pelindung diri maupun gelang haji. Untuk kloter pertama, embarkasi Surabaya rencananya mulai diberangkatkan dari Asrama Haji Surabaya mulai dari jam 10 malam nanti menuju Bandara Internasional Juanda Sidoarjo yang dijadwalkan terbang ke Arab Saudi pada hari Minggu jam 3 pagi nanti. Namun sebelum diterbangkan ke Tanah Suci Mekah, para jemaah calon haji wajib melakukan pendataan ulang di Asrama Haji Surabaya. Setelah itu secara seremonial nanti akan diberangkatkan oleh PJ Gubernur Jawa Timur beserta pejabat Kementerian Agama Jawa Timur. Sementara itu dalam pemberangkatan musim haji tahun ini, embarkasi Surabaya memberangkatkan sebanyak 39.322 calon jamaah haji dari total keseluruhan 106 kloter. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.
Ya, Patricia. Baik, terima kasih Agung melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Sela Rizky dan juru kamera Indra Bramantio dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.